Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai kelas pada siang hari ini, silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Siapa ketua kelasnya? Ya, silahkan Cak. Tempat duduk siap. Siap. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Fauzan yang sudah menyiapkan kelas. Apa kabar anak-anakku semuanya? Baik? Baik. Nah, sebelum Pak Sumber memulai kelas pada siang hari ini, terlebih dahulu Pak Sumber akan absen ya untuk untuk kehadirannya. Ada yang tidak hadir pada siang hari ini? Iman tidak hadir pada hari ini karena sakit. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan Iman cepat sembuh dan besok bisa kembali sekolah bersama kita. Amin ya Rabbal alamin. Apakah kalian sudah siap belajar informatika pada siang hari ini? Sudah. Nah, sudah dibaca-baca bahan materi yang kemarin Pak Sumber bagikan? Pada siang hari ini kita akan belajar tentang aplikasi pengolahan angka spreadsheet. Ya, apa? Aplikasi pengolah angka spreadsheet ya. Jadi aplikasi pengolahan angka itu bahasa Inggrisnya adalah spreadsheet. Oke, ini adalah tujuan kita nanti ke depan. Tujuan kita belajar aplikasi spreadsheet ini ya. Jadi yang pertama, peserta didik mampu mengerti aplikasi aplikasi pengolahan angka. Kemudian kedua, memulai Microsoft Excel 2007. Kemudian bagaimana cara menggunakan menu pada Microsoft Excel 2007, dan keempat adalah mengenal fungsi dasar pada Microsoft Excel 2007. Selanjutnya, ini nanti selama kita belajar, ini ada 3 kriteria penilaian yang akan Pak Sumber lakukan. Yang pertama adalah sikap. Jadi sikap itu terdiri dari disiplin, jujur, responsif, tanggung jawab, memecahkan masalah, aktif dan tekun. Jadi Pak Guru harap nanti kalian bisa disiplin di dalam pembelajaran ini, dan nanti sambil Pak Guru nilai, karena disiplin kalian nanti akan Pak Guru nilai. Kemudian yang kedua ada pengetahuan, nanti ada tes tulis, nanti Pak Guru kasih soal kepada kalian tulis, nanti Pak Guru nilai. Dan kemudian ada keterampilan, nanti ada tes keterampilan, nanti kalian akan mencoba menggunakan Excel di komputernya masing-masing dan akan Pak Syukur nilai. Oke, selanjutnya materi yang akan kita bahas ke depan, yang pertama adalah pengertian aplikasi pengolah angka. Nanti kalian akan belajar seputar aplikasi pengolah angka. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menggunakannya, cara ngebukanya, menyimpan, keluar, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, cara memulainya, dan yang keempat adalah mengenal fungsi dasar pada Microsoft Excel 2007. Baik, sebelum kita melangkah ke materi yang selanjutnya, terlebih dahulu Pak Sumber akan memberikan 1 buah video. Silahkan kalian simak baik-baik. Di akhir nanti Pak Guru akan minta pendapat kalian tentang video yang Pak Guru tampilkan di layar ya. Sebelum menggunakan teknologi masa kini, manusia primitif berkembang melakukan pengolahan angka dengan cara menghitung dengan menggunakan jari. Selain itu, manusia primitif juga mempergunakan media-media atau benda yang ditemuinya di sekitar mereka tinggal, seperti biji-bijian, batu-batu kecil, atau menggores di dinding gua. Kegiatan pengolahan angka pertama yang tercatat dalam sejarah adalah berupa tongkat hitung. Tongkat hitung ini bernama tulang lebombo. Tulang lebombo ditemukan antara Swasiland dan Afrika Selatan dan menjadi artefak alat hitung tertua di dunia. Alat hitung tersebut diperkirakan dipakai 35.000 sebelum Masehi. Kemudian pada tahun 2400 sebelum Masehi,
Bangsa Babilonia menciptakan alat hitung yang bernama sempoa. Sempoa merupakan alat hitung kayu kuno yang berisi biji-bijian atau manik-manik yang dapat digeser. Pemanfaatan sempoa menyebar ke Yunani, Roma, Cina, Jepang, dan Rusia. Dan dari semua inilah kemudian memunculkan banyak mesin perhitungan lainnya seperti penggaris, kalkulator mekanik, kartu pons, kalkulator elektronik, dan lain sebagainya. Pada zaman modern saat ini, kegiatan pengolahan angka menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan manusia. Mulai dari perhitungan dalam perbankan, kegiatan berdagang, perhitungan dalam perusahaan, pengumpulan data survei, dan lain sebagainya. Dibutuhkan perangkat modern yang bisa membantu dalam pengolahan angka. Dengan mesin pengolah angka modern, pekerjaan menjadi lebih mudah dan dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Waktu, tenaga, dan biaya dapat lebih efisien, meminimalisir kesalahan dalam menghitung. Data atau hasil yang diperoleh menjadi lebih akurat, dapat disimpan sebagai database, dan sebagai alat kontrol, pengawasan, dan pengambil keputusan. Nah, bagaimana pendapat Anda jika tidak ada mesin teknologi untuk melakukan kegiatan pengolahan angka? Oke, baik. Di sini dipertanyakan bagaimana pendapat kalian jika tidak ada mesin pengolah angka. Ya, apa pendapat Aulia kalau misalnya nggak ada mesin pengolah angka? Teknologi semakin berkembang Iya. pesat sejalan dengan perkembangannya kemajuan di dunia di era globalisasi Iya. dewasa ini. Nah, Teknologi tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia karena telah banyak menemukan teknologi yang berguna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. ya. Di zaman sekarang ini telah banyak inovasi teknologi yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Oke. Dan sebagai besar masyarakat di dunia sudah dipastikan dalam kehidupannya tergantung pada teknologi. Oke. Terima kasih, tepuk tangan untuk Aulia. Ya, betul. Jadi gitu, nggak usah ngelihat buku, langsung dijawab aja. Jadi kalau misalnya tidak ada teknologi pengolah angka, menghitung itu bakalan jadi susah. Kemudian itu yang pertama susah. Kemudian yang kedua bakalan lebih sulit hitungnya dan rentan dengan kesalahan. Oke, kalau sudah paham, selanjutnya Pak Guru akan putarkan beberapa video lagi untuk kalian perhatikan dan simak bersama-sama. Namun di sini Pak Guru akan bagikan LKPD ya. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nanti kalian akan isi di kelompoknya masing-masing. Pak Guru akan menampilkan beberapa video tentang aplikasi pengolah angka. Aplikasi pengolah angka dapat digunakan untuk mengelola teks rumus, basis data atau database, grafik, dan lain-lain dalam suatu lembar kerja elektronik. Pengertian aplikasi pengolah angka. Istilah angka selalu berhubungan dengan kata data. Menurut Wikipedia Indonesia, data adalah bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin, yang berarti sesuatu yang diberikan. Dengan demikian, aplikasi pengolah angka adalah alat bantu dalam bentuk perangkat lunak atau program komputer yang digunakan untuk memudahkan kita dalam mengelola tabel operasi, fungsi aritmatika, statistika, logika, dan lain-lain yang berhubungan dengan angka. Aplikasi pengolah angka sering juga disebut dengan spreadsheet karena dapat mensimulasikan suatu lembar kerja. Aplikasi ini menampilkan sejumlah sela yang bersatu membentuk grid yang terdiri atas kolom dan baris. Setiap sel dapat berisi huruf teks ataupun angka. Sela tersebut dapat juga berisi informasi yang mendefinisikan suatu perhitungan matematis berdasarkan isi sela lain atau kombinasi dari banyak sela yang dapat diupdate setiap waktu. Macam-macam aplikasi pengolah angka. Terdapat beberapa aplikasi pengolah angka yang dapat digunakan antara lain. 1. Lotus 123. Lotus 123 merupakan aplikasi pengolah angka yang paling tua.
Lotus 123 dikeluarkan oleh IBM. 2. Kasprite. Sprite merupakan aplikasi pengolah angka spreadsheet yang bersifat open source dan multiplatform. 3. Start Office Calculator. Start Office Calculator merupakan aplikasi pengolah angka yang dikembangkan oleh Sun Microsystems. 4. OpenOffice.org Calculator. OpenOffice.org Calculator adalah aplikasi pengolah angka yang bersifat open source dan multiplatform. 5. GNOME Numeric. GNOME Numeric adalah aplikasi pengolah angka yang merupakan keluarga dari GNOME Office. 6. Access adalah aplikasi pengolah angka yang dibuat oleh AIS, Applied Information System, dan dapat dijalankan di komputer dengan sistem Unix, OpenVMS serta Windows. 7. Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah aplikasi pengolah angka yang dikeluarkan oleh Microsoft Corporation, perusahaan perangkat lunak terbesar saat ini. Microsoft Excel hanya dapat dijalankan di sistem operasi Windows dan tidak pada sistem operasi lain. Ini adalah video cara memulai aplikasi Microsoft Excel. Sebelum belajar bekerja menggunakan Microsoft Excel 2007, marilah kita mulai dengan mengenal dan mengetahui seperti apa dan bagaimana bentuk layar kerja Microsoft Excel 2007. Hal pertama yang harus kamu ketahui adalah cara membuka atau menampilkan lembar kerja Microsoft Excel 2007. Cara cepat untuk membuka lembar kerja Microsoft Excel 2007 adalah dengan mengetikkan kata Excel 2007 pada kolom search dan lakukan double klik untuk membukanya. Pada lembar kerja Microsoft Excel 2007 terdapat bagian-bagian seperti yang terlihat pada gambar di atas. Sekarang marilah kita mengenal masing-masing bagian tersebut. 1. Judul atau title bar. Judul adalah nama lembar kerja atau nama file dokumen aktif. 2. Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar merupakan sarana yang disediakan Microsoft Excel untuk mempercepat akses menu yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Secara default atau standar toolbar ini menyediakan tombol Save, Undo, dan Redo. 3. Tab Menu. Menu merupakan barisan menu yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Pada Microsoft Excel 2007, terdapat 7 menu di mana masing-masing menu terdapat beberapa perintah. Jika menu diklik maka akan muncul aneka perintah dalam bentuk ribbon tab. 4. Ribbon tab. Ribbon tab adalah sekumpulan perintah yang muncul. Jika menu-menu dalam tab menu diklik, perintah-perintah tersebut disimpulkan dalam bentuk gambar-gambar yang bervariasi sehingga akan memudahkan kamu dalam menggunakannya. Berbagai macam perintah dalam fasilitas yang ada dalam ribbon akan memudahkan kamu dalam menggunakan Microsoft Excel. 5. Area lembar kerja atau worksheet. Ketika kamu mulai menjalankan program Microsoft Excel 2007, maka akan tampil lembar kerja Microsoft Excel 2007 berupa workbook, yang secara default akan diberi nama book 1. Jika kamu membuka workbook baru lagi, maka akan diberi nama book 2, book 3, dan seterusnya. Setiap workbook akan terdiri atas beberapa area lembar kerja atau sheet yang dipakai untuk menampung dan mengelola data. Secara default, setiap workbook berisi satu sheet. Worksheet atau sheet merupakan lembar kerja yang berupa kolom dan baris. Satu sheet terdiri atas 16.384 kolom dan 1.048.576 baris. 6. Tombol New Sheet. Tombol ini digunakan untuk menambah sheet baru. 7. Navigasi. Navigasi sheet merupakan tombol-tombol perintah yang digunakan untuk berpindah antara sheet aktif. 8. Sela aktif dan penunjuk sela. Sela adalah satuan terkecil dari worksheet yang merupakan perpotongan atau pertemuan antara kolom dan baris. Sela atau alamat sela diambil dari perpaduan antara nama kolom dan baris itu sendiri, misal A5 dan F4. Alamat sela A5 berarti berada pada kolom A baris ke-5. 9. Namebox. Namebox merupakan identitas atau alamat dari sela yang sedang ditunjuk oleh pointer. 10. Formula bar.
Formula bar adalah tempat di mana kamu menuliskan rumus formula. Tetapi harus diingat bahwa penulisan rumus formula bukan berupa angka, melainkan alamat selnya. Penulisan formula yang diperlukan harus selalu diawali dengan tanda atau tanda plus. 11. Alamat kolom. Alamat kolom adalah identitas dari kolom mulai dari A sampai dengan selesai. Jumlah kolom dalam Microsoft Excel 2007 sebanyak 16.384 kolom. 12. Alamat baris. Alamat baris adalah identitas dari baris mulai dari 1 sampai dengan 1.048.576. 13. Penggulung horizontal dan vertikal. Penggulung horizontal atau horizontal scroll bar dan penggulung vertikal atau vertical scroll bar memudahkan kamu untuk melihat ke arah vertikal maupun horizontal dari sebuah lembar kerja yang besar. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tab menu pada Microsoft Excel 2007 tab yang ada di menu tab file antara lain 1. Tab file. Tab file berisi perintah-perintah umum yang ada dalam setiap aplikasi seperti new, open, save, save as, print, close, dan exit. 2. Tab home. Tab home berisi icon-icon yang dapat digunakan untuk memodifikasi huruf atau font, pengaturan alignment atau paragraf, mengatur format data, menyisipkan atau menghapus atau mengatur format celah, fungsi sorting atau pengurutan data, serta fungsi pencarian data. 3. Tab Insert. Tab Insert berisi icon-icon yang dapat digunakan untuk menyisipkan tabel, gambar, grafik, hyperlink, text box, header, footer, word art atau objek-objek lain pada worksheet. 4. Tab Layout. Tab Layout berisi icon-icon yang dapat digunakan untuk mengatur margin atau batas tepian halaman, ukuran dan arah atau orientasi kertas, menentukan area pencetakan atau print area, memberi latar belakang pada worksheet, dan mengatur lebar atau tinggi kertas. 5. Tab Formula. Tab Formula berisi icon-icon yang dapat digunakan untuk menyisipkan fungsi, rumus atau formula pada worksheet. 6. Tab Data. Tab Data berisi ikon-ikon yang dapat digunakan untuk memodifikasi data pada spreadsheet, seperti dilakukan duplikasi, pengurutan, mengubah data baris ke data kolom, dan sebagainya. Sekarang, silahkan kalian kerjakan LKPD yang Pak Guru bagikan kepada kalian masing-masing kelompok. Silahkan kalau misalnya ada pertanyaan atau tidak bisa menjawabnya, boleh kalian browsing di HP-nya masing-masing, atau boleh tanya Pak Syukur, ya. Yuk, silakan dikerjakan.
tutup dulu, perhatikan ke sini ya. Jawabannya apa? Terus kemudian Jawabannya sangat berbeda dengan internet. Perkembangan teknologi informasi yang sangat adalah internet. Juga mendapatkan informasi. Oke, jadi poinnya yang benar adalah sangat sulit tadi itu ya. Kalau yang internet bukan, nggak masuk ini. Jadi kalau misalnya tidak ada teknologi pengolah angka, nanti bakalan sulit ngitung data. Nah, pertanyaannya ada kesalahan apa yang terjadi dalam lembar kerja di atas? Kalimat di dalam tabel tersebut sepotong-potong. ya, kemudian Rapi dan kue terlalu besar. oh iya. Jadi kalau yang digambar itu terpotong-potong ya, tidak rapi dan kemudian dilihatnya kurang terlalu bagus. Apa solusinya? Blok semua tulisan yang ada Ya. klik kanan kemudian copy. Lalu bahasa itu sesuai yang diinginkan. Anda juga bisa mengatur jarak kalimat membuka paragraf yang sedikit menjalar ke dalam caranya. Ya, Klik opsi paragraf pada indexation, pilih reply, lalu isi berapa jarak yang digunakan. Kemudian atur jarak atau antar garis dengan format yang Anda inginkan lewat opsi slide setting value. Untuk menyelesaikan pengambilan pilih jangan lupa klik opsi. Oh iya, coba Anda boleh jelaskan pertanyaannya, fitur apa yang disediakan Excel untuk memudahkan kita mencari nama sesuai dengan data yang kita butuhkan? Proses atau masuk perangkat, temukan dan pilih ditemukan apa tingkat teks atau angka yang ingin Anda temukan. Ya. Pilih temukan berikutnya untuk menjalankan pencarian Anda. Oke, anak-anakku sekalian, jadi seperti itu ya. Jadi kita hari ini membahas tentang pengenalan pengolahan angka. Minggu depan kita akan membahas tentang rumus, fungsi dan lain sebagainya ya. Nanti untuk LKPD yang sekarang ini jawabannya dilengkapin ya. Jadi yang baru jawab nomor 1 nanti dijawab sampai nomor selanjutnya, nanti akan Pak Guru nilai. Nah, untuk pengenalan aplikasi pengolahan angka ini ada yang mau ditanyakan? Di luar kelas ada yang ingin bertanya, kalian boleh japri Pak Guru, boleh WhatsApp, nanti insya Allah Pak Guru jawab untuk pertanyaan yang kalian kalian sampaikan ke Pak Guru. Terima kasih anak-anakku untuk pelajaran hari ini. Silahkan kalian belajar lagi, dibuka bahan materinya di rumah yang sudah Pak Guru bagikan, baik itu bahan ajar maupun video tutorial yang ada di YouTube ya. Jadi nanti kalian bisa cari di Google atau di YouTube atau di tutorial yang sudah Pak Guru buat di materi bahan ajar tersebut. Selebihnya Pak Syukur mohon maaf. Lebih semangat lagi belajarnya di rumah, lebih giat lagi membaca dan menghitung, dan jangan lupa sholat 5 waktunya ya. Ya, terima kasih. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan kelas. Duduk siap. Siap. Setelah belajar marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke kelasnya masing-masing.